Demi apa? Gue ketipu arisan online bodong. Hah? Demi apa? Gue ketipu arisan online bodong. Kenapa Mbak Des? Jadi gue kan ikut arisan online ya mas ya. Harusnya tuh hari ini tuh diundi, tapi websitenya hilang. Berarti gue ditipu dong. Kenapa bisa ketipu? Ya, Aduh. sabar ya Mbak Des ya. Nah, emang gitu tuh. Hati-hati Mbak Des. Jangan langsung percaya sama yang namanya arisan online. Daripada arisan online, mending masuk aja investasi di pasar modal. Pasar Pasar modal. Pasar modal apaan Tuh. tuh mas Ari? Belum pernah denger? Wah, apaan ini? Mau tahu dong, Boleh. Lupa. Siap. Saya bikin kopi ya? Kopi boleh dah. Nah, pasar modal itu, kata dasarnya adalah pasar. Pasar itu, kalau kita ketahui definisinya adalah tempat terjadinya penjual dan pembeli. Nah, pasar yang ada dekat sini contohnya nih, pasar Senen nih. Dia kan mempertemukan penjual dan pembeli tuh. Nah, kalau di pasar modal, bedanya adalah dia mempertemukan antara perusahaan yang membutuhkan dana dengan masyarakat, dalam hal ini namanya investor, itu yang memiliki kelebihan dana. Jadi si investor ini memberikan atau menginvestasikan uangnya ke perusahaan tersebut, biar perusahaan tersebut bisa going concern-nya terus berlanjut, gitu Mbak Desi, Mas Adi. Tapi emang untung mas investasi di pasar modal. Nah, kalau investasi, yang namanya investasi ya, harusnya itu ada untung, ada rugi. Nah, tentu saja kan nggak pasti setiap waktu kita untung atau setiap waktu kita rugi juga. Jadi intinya harus pintar-pintar atau kita harus cerdas dan bijak dalam berinvestasi, memilih produk-produk yang tepat, seperti itu. Oh, ada produk-produknya pasar modal ya? Begitu. Kalau pasar modal harus orang yang bermodal gede ya? Berarti itu Pak? Atau orang kayak saya gini bisa nggak ya Pak? Kalau pasar modal sekarang itu sangatlah mudah. Jadi tidak hanya untuk orang kaya saja. Karena apa? Dengan modal 10.000 juga sudah bisa menjadi investor di pasar modal loh Mas Adi. Gitu. Jadi tidak hanya untuk orang kaya. Buat zaman sekarang nih, udah nggak buat orang kaya pasar modal itu. Seriusan. Ya, ya. Yakin kan? Iya. By the way, tadi tuh kan ada untung, ada rugi. Nah, aman gak sih investasi di pasar modal? Investasi di pasar modal cenderung, bahasa aman ini kita tanda ini ya, kutip ya. Tanda kutip ya. Aman maksudnya ini adalah dia itu memang pihak-pihak yang berinvestasi ataupun pihak-pihak yang menawarkan produknya di pasar modal itu memiliki legalitas yang jelas karena terdaftar atau memiliki izin dari otoritas jasa keuangan, seperti itu, sehingga dianggap aman karena ada regulator dan pengawas utamanya nih dalam hal ini yang mengawasi pihak-pihak di pasar modal tersebut. Berarti gak bakal ketipu kayak gue mas Adi. Iya, cuma itu tadi ya, ingat ya, harus pinter-pinter memilih produk investasinya, oke? Nah, Gitu. tapi mas kalau ada kayak kejadian kayak aku nih tadi, investasi bodong itu, nah itu ada bisa tempat ngadunya di mana sih gitu mas? Nah, OJK dalam hal ini sudah menyiapkan yang namanya kontak center 157. 157. Jadi ada WhatsApp-nya. Waduh, WhatsApp juga? WhatsApp Ada. Sekarang zaman iya WhatsApp tuh, Pak. WhatsApp Iya. apa WA gitu kan? Ada WhatsApp-nya. Kalau telepon suka susah. Ya, lebih mudah WhatsApp ya, lebih cepat gitu ya. Nah, kalau telepon suka nunggu antrian. Nah, kalau WhatsApp-nya di 081 157 157 157. Wah, Oh iya bener, ini dia nih call center OJK. Wah. Iya, jadi kalau mau nanya pihak yang berizin di OJK nih, perusahaannya yang menawarkan produknya, itu nanya bisa di situ. Ini pihaknya dapat izin dari OJK nggak? Atau mungkin produk-produknya yang Mbak Desi atau Mas Adi mau beli nih, bisa juga ditanyain melalui kontak center 157 tadi. Wah, jadi penasaran sih sama pasar modal nih, Nah Mbak Des. kalau aku sama Mas Adi mau daftar jadi investor gitu, gampang nggak Mas Adi? Oh, gampang banget sekarang, apalagi dengan adanya kecanggihan dari handphone ya. Nah, yang penting yang pertama adalah memiliki KTP dulu. Mas Adi KTP-nya
bener nggak? Bukan KTP. Iya, ntar KTP-nya udah yang dijepret-jepret masih jadul. Udah iktp kan? Nah, kalau NIK-nya udah oke, semuanya KTP-nya oke, itu mudah banget. Jadi cukup download aplikasi-aplikasi yang ada dari perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk pasar modal. Itu bisa mudah, terus daftar dan langsung bisa investasi. Dan itu tadi investasinya sangat murah. Minimal 10.000 juga sudah bisa berinvestasi di pasar modal. Kita bisa punya perusahaan gitu ya Pak? Iya. Nah, kelebihannya itu tadi berinvestasi di pasar modal. Jadi dengan berinvestasi pasar modal yang pertama nih, nah, sekarang udah nggak jadi ini lagi kita cuma melihat nontonin orang-orang kaya gitu. Nah, kita juga melalui pasar modal udah bisa memiliki perusahaan. Karena tadi iya. Keren itu. Walaupun cuma satu lembar gitu ya, satu lot gitu ya, satu lot itu 100 lembar misalkan. Nah, udah bisa jadi pendeng. Wah, saya nih udah punya perusahaan gitu. Berapa Pak paling murah? Ada yang namanya perusahaan harganya Rp50 satu lembarnya. Jadi kalau 100 lembar, 50 kali 100 berapa Mas Adi? Oh iya berapa? 5.000 ya? Goceng. Nah, dengan goceng udah bisa ternyata sekarang jadi perusahaan di pasar modal. Cuma iya udah jadi ini pemilik perusahaan Mas Adi. Cuman ya harus diperhatikan perusahaannya ini going concern-nya bagus atau enggak gitu kan, ini harus dipantau, dimonitor gitu tiap hari. Nah, gitu Mbak Des, Mas Adi. Aduh, jadi penasaran sih pasar modal ya. Gue di WA bos gue nih mau ada meeting. Wih, Makasih banyak ya Mas Ari atas insight-nya. Sip, gampang. Mulai. Oh, gampang, gue bawa meja aja, udah Mas deh. Adi ya. Siap. Makasih banyak ya Pak Ari ya. Iya. Nah, anak Pantry, sekian episode perdana kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat kalian yang penasaran sama pasar modal. Jangan lupa ikuti terus next episode. Yeay, sampai jumpa.